Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Kurniawan, MPM 03 2004 18 10 30 jurusan Teknik Elektro. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah fisika. Untuk yang tugas nomor 1, sebuah bola bermassa 0,1 kilo. Mula-mula diam, kemudian setelah dipukul dengan tongkat dan kecepatan bola menjadi 20 meter per second. Hitunglah besarnya impuls dari gaya pemukul tersebut. Kita tulis diketahui masanya 0,1, V0-nya atau kecepatan awalnya 0 meter per second, PT-nya atau kecepatan akhirnya 20 meter per second. Ditanya impulsnya. Kita menggunakan rumus yang ada di kotak di bawah ini. Apabila suatu benda bergerak dengan kecepatan tidak konstan, maka nilai impulsnya dapat dihitung dengan rumus berikut. Jadi kita menggunakan rumus ini ya. Kita menggunakan rumus ini. Kita masukkan nilainya. I sama dengan M kali dalam kurung VT min V0. I sama dengan 0,1 untuk masanya, PT-nya 20 minus 0, V0-nya sama dengan I 0,1 kali 20 sama dengan 20 Newton second. Jadi untuk impulsnya adalah 20 Newton second. Lanjut nomor 2. Sebuah bola dengan massa 50 gram dilemparkan mendatar dengan kecepatan 60 meter per second ke kanan. Bola mengenai dinding dan dipantulkan dengan kecepatan 4 meter per second ke kiri. Hitunglah besar impuls yang dikerjakan dinding pada bola. Kita tulis diketahui massa M sama dengan 50 gram atau sama dengan 0,05 kg. V0-nya kecepatan awalnya 6 meter per second ke kanan. PT-nya kecepatan setelah dipantulkan atau kecepatan akhirnya yaitu minus 4 meter per second. Ditanya impuls. Rumusnya I sama dengan M kali VT min V0. Sama dengan kita masukkan nilainya, massa 0,05 dikali dalam kurung PT-nya minus 4 dikurangi V0-nya 6 sama dengan 0,05 dikali minus 10 sama dengan 0,5 Newton second. Jadi untuk impulsnya itu untuk impulsnya itu 0,5 Newton second. Nilai negatif menunjukkan berlawanan dengan kecepatan awal bola. Untuk lanjut nomor 3, gambar di nomor 3 ini ada grafik. Gambar di atas menunjukkan kurva gaya terhadap waktu yang bekerja pada sebuah partikel bermassa 2 kilo. Yang mula-mula impuls dari gaya tersebut adalah, kita diketahui dulu ya, ini titik A untuk gayanya itu 0, T-nya waktunya 1. Untuk titik B gayanya 2, waktunya 2. Untuk titik C gayanya 2, waktunya 4. Untuk titik D gayanya 0, waktunya 5. Ditanya impuls. Sebelum kita mengerjakan, kita perlu ketahui untuk definisi impuls. Jadi definisi impuls yaitu besaran yang digunakan untuk mengukur banyaknya gaya F yang diberikan benda dalam rentang waktu tertentu.
Jadi banyaknya gaya F yang diberikan terhadap rentang waktu tertentu T. Untuk grafik di atas termasuk kurva trapesium, yaitu kurva gaya F terhadap waktu T. Maka impulsnya yaitu sama dengan luas trapesium. Jadi untuk mencari impuls kita menggunakan rumus luas trapesium. Rumus luas trapesium yaitu untuk impulsnya 1/2 dikali dalam kurung panjang sisi bawah ditambah panjang sisi atas kurung tutup dikali tinggi. Kita masukkan nilainya 1/2 dalam kurung dikali panjang sisi bawah. Panjang sisi bawahnya itu 4 ditambah panjang sisi atas ini ada 2 dikali 2 ini tingginya. Jadi hasilnya setengah kali 6 kali 2 sama dengan 6 Newton second. Jadi impuls dari gaya tersebut adalah 6 Newton second. Kita lanjut nomor 4. Sebuah bola bermassa 0,2 kg dengan keadaan diam. Kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan kelajuan dengan kelajuan 150 meter per second. Bila lamanya pemukul menyentuh bola 0,1 detik, maka besar gaya pemukul adalah nomor 1 diketahui massa bola 0,2 kg dalam keadaan diam. Jadi V0-nya adalah 0 meter per second. Dipukul sehingga bola meluncur dengan kelajuan 150 meter per second. PT-nya adalah 150 meter per second. Bila lama pemukul menyentuh bola 0,1 detik, delta T-nya 0,1 second. Maka besar gaya pemukul adalah ditanya gaya F. Kita masih menggunakan rumus ini ya. Kita menggunakan rumus F dikali delta T sama dengan massa dikali dalam kurung kecepatan akhir dikurangi kecepatan 0 tutup kurung. Kita mencari F-nya. Jadi F sama dengan massa dikali PT min V0 tutup kurung per delta T. Kita masukkan nilainya 0,2 dikali dalam kurung 150 minus 0 dibagi 0,1 sama dengan 0,2 dikali 150 per 0,1 sama dengan 30 per 0,1 sama dengan 300 Newton. Jadi gaya pemukulnya adalah 300 Newton. Soal nomor 5. Sebuah bola bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon menunjuk bola B yang sedang diam. Jika setelah tumbukan bola A dan B menyatu, hitunglah kecepatan masing-masing setelah tumbukan. Di sini ada 2 buah bola. Kita tulis yang pertama, diketahui VA sama dengan 2 meter per second. Massa A, bola A adalah 0,6 kg. PB sama dengan 0 meter per second karena bola B diam. MB atau massa untuk bola B 0,4 kg. Ditanyakan VA aksen dan VB aksen atau kecepatan bola setelah tumbukan. Dan di sini tumbukannya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Untuk rumusnya itu menggunakan rumus ini. Karena tumbukan tidak lenting sama sekali, maka VA atau kecepatan bola A setelah tumbukan dan kecepatan bola B setelah tunjukkan itu setelah tumbukan itu sama dengan
kecepatan setelah tumbukan. Kita masukkan rumusnya, MA dikali VA plus MB dikali VB. Ini rumus momentum sebelum tumbukan. Sama dengan dalam kurung, karena kecepatannya sama, karena ini tumbukan tidak lenting sama sekali, dalam kurung MA ditambah MB dikali kecepatan setelah tumbukan. Kita masukkan nilainya. MA sama dengan 0,6 dikali VA2 ditambah MB-nya 0,4 dikali VB-nya 0, sama dengan dalam kurung MA-nya 0,6 ditambah MB-nya 0,4 tutup kurung dikali V setelah tumbukan. Kita jumlahkan, hasilnya 1,2 sama dengan 1 kali V setelah tumbukan. Jadi kecepatan setelah tumbukan sama dengan 1,2 meter per second. Jadi kecepatan VA dan VB setelah tumbukan adalah 1,2 meter per second karena kecepatannya sama. Lanjut nomor 6. Diketahui bola pertama bergerak ke kanan dengan kecepatan 30 meter per second. Menuju bola kedua yang sedang bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 meter per second, sehingga terjadi tumbukan lenting sempurna. Jika masing-masing bola bermassa 1 kilo, maka hitunglah kecepatan bola pertama dan kedua setelah tumbukan. Oke, kita tulis diketahui dulu, VA-nya sama dengan 30 meter per second, PB-nya minus 10 meter per second, MA sama dengan MB, masanya itu sama yaitu 1 kilo. Ditanya kecepatan VA dan VB setelah tumbukan. Di sini tumbukannya lenting sempurna. Mohon maaf, ini seharusnya keterangannya tumbukan lenting sempurna, bukan tidak lenting sempurna. Ini salah. Kita lanjutkan. Pada tumbukan lenting sempurna akan berlaku dua hukum, yaitu kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Oke. Kita selesaikan satu-satu ya. Untuk hukum kekekalan momentum, yang pertama kita masukkan rumusnya, MA plus MA kali VA plus MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen plus MB kali VB aksen. Kita masukkan nilainya. MA 1 dikali VA 30 ditambah MB 1 dikali VB minus 10 sama dengan MA 1 dikali VA plus MB 1 dikali VB sama dengan di sini hasilnya 20 sama dengan VA aksen plus VB aksen. Kita tulis VA aksen sama dengan 20 minus VB aksen. Kita tulis persamaan 1 ya. Setelah itu untuk energi kinetik total dua benda sebelum dan sesudah tumbuhan adalah sama, yaitu rumusnya 1/2 MA dikali VA kuadrat plus setengah MB kali VB kuadrat sama dengan setengah MA dikali VA aksen kuadrat plus setengah kali MB dikali VB kuadrat. Kita masukkan rumusnya satu-satu di sini sampai akhirnya, yaitu hasil akhirnya
1000 sama dengan VA kuadrat plus VB kuadrat. Ini persamaan 2. Setelah itu kita masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi persamaan ini kita masukkan ke persamaan ini. Persamaan 1 kita masukkan ke persamaan 2. Kita tulis persamaan 2. 1000 sama dengan VA kuadrat VA aksen kuadrat plus VB aksen kuadrat sama dengan 1000 dalam kurung 20, VA-nya kita masukkan 20 min VB aksen kuadrat ditambah VB kuadrat sama dengan ini kita jabarkan dengan rumus ini. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2B plus B kuadrat. Kita masukkan di sini 1000 sama dengan 400 minus 40 VB aksen ditambah VB aksen kuadrat plus VB aksen kuadrat. Kita masukkan nilainya, hasilnya 20 VB aksen kuadrat sama dengan 40 VB aksen min 600 sama dengan 0. Kita bagi 2 agar VB kuadratnya menjadi 1 ya. Sama dengan VB kuadrat min 20 VB aksen min 300 sama dengan 0. Di sini ada dua nilai VB yaitu VB plus 10 atau VB minus 30. Sehingga nilai VB yaitu minus 6 milisecond atau 30 milisecond. Kita menggunakan nilai VB sama dengan 30 milisecond karena untuk nilai 10 milisecond diabaikan karena ini kecepatan awal. Setelah itu nilai VB dimasukkan ke persamaan 1. Sebelumnya VA sama dengan 20 minus VB kita masukkan VA sama dengan 20 minus VB-nya kita menggunakan 30 sama dengan 30 sama dengan minus 10 meter per second. Jadi nilai VA adalah minus 10 meter per second. Nilai akhir VA-nya minus 10 meter per second ke kiri dan VB sama dengan 30 milisecond ke kanan. Lanjut, dua orang anak berada dalam sebuah perahu bermassa 100 kg sedang bergerak ke arah kanan dengan kelajuan 10 meter per second. Jika anak A bermassa 50 dan anak B bermassa 30, maka hitunglah kelajuan perahu saat anak B meloncat ke belakang dengan kelajuan 5 milisecond. Kelajuan 5 meter per second. Kita diketahui ya. Massa perahu adalah 100. Massa anak 50 kg. Massa anak B 30 kg. Kecepatan awal 10 meter per second. Kecepatan B loncat itu minus 5 meter per second. Tapi ini kecepatan relatif karena kecepatan relatif terhadap perahu karena perahunya ini bergerak. Jadi kecepatan relatif itu karena ada perahu yang bergerak. Kita cari kecepatan absolutnya. Jadi VB sama dengan V akhir, kecepatan akhirnya, kecepatan perahunya dikurangi VB loncat. Kecepatan B loncat yang kecepatan relatif sama dengan V akhir sama dengan 5. Jadi ini VB adalah V akhir minus 5 itu kecepatan absolut terhadap daratan. Ditanya kecepatan akhir saat B meloncat. Kita tulis momentum awalnya. Momentum awal yaitu massa kali kecepatan awal. Massanya kita jumlah semua sama dengan 50 tambah 30 tambah 100 dalam kurung dikali 10 sama dengan 180 dikali 10 sama dengan 1800 kg meter per second. Yang kedua, kita masukkan hukum kekekalan momentum. Kecepatan awal, momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal sama dengan momentum perahu dan A ditambah momentum B. Kita masukkan ya. Momentum awal sama dengan massa perahu
ditambah massa anak dalam kurung dikali kecepatan akhir ditambah massa B dan massa B dan kecepatan B. Kita masukkan nilainya sehingga didapat bahwa kecepatan akhirnya yaitu 1950/180 sama dengan 10,83 meter per sekon. Jadi kecepatan perahu saat anak B meloncat adalah 10,83 meter per sekon. Lanjut nomor 8. Sebuah peluru bermassa 0,1 kg ditembakkan pada balok bermassa 2,4 kg yang digantung dengan seutas tali seperti gambar berikut. Jika setelah pertumbuhan peluru tertanam di dalam balok dan posisi balok mengalami kenaikan sebesar H sama dengan 20, maka hitunglah kelajuan peluru saat mengenai balok. Jadi kita menghitung kecepatan peluru saat mengenai balok. Oke. Kita tulis diketahui massa peluru 0,1 kg, massa balok 2,4 kg. Massa total sama dengan massa peluru tambah massa balok yaitu 2,5 kg. H ketinggian 20 cm sama dengan 0,2 meter. Kita gravitasinya menggunakan 10 meter per second kuadrat. P balok sama dengan 0 karena diam. Kita mencari P peluru. Rumus untuk mencari kecepatan peluru dan balok setelah tumbukan atau V aksen sama dengan akar 2 G kali H sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,2 sama dengan akar 2 kali 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2 meter per sekon. Untuk mencari kecepatan peluru sebelum tumbukan dengan hukum kekekalan momentum, yaitu momentum peluru ditambah momentum balok sama dengan momentum total. Kita ketahui bahwa massa peluru dikali kecepatan peluru ditambah massa balok dikali kecepatan balok sama dengan massa total dikali kecepatan setelah tumbukan. Kita masukkan nilainya di sini sehingga diketahui kecepatan peluru sama dengan 5/0,1 sama dengan 50 meter per sekon. Jadi kecepatan peluru saat mengenai balok adalah 50 meter per sekon. Untuk yang selanjutnya nomor 9, sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 4 meter di atas lantai. Jika koefisien restitusi 1,5, koefisien restitusi setengah, maka tinggi bola setelah tumbukan pertama adalah diketahui H1-nya 4 meter. E sama dengan setengah. Tanya H2. Jawab koefisien restitusi lenting sebagian. Itu rumusnya E koefisien sama dengan akar H2 per H1 sama dengan setengah sama dengan akar H2 per 4. Kita masukkan nilainya. Kita akan menghilangkan akar, maka akan dikuadratkan. Jadi masing-masing kanan kiri dikuadratkan. Setengah kuadrat sama dengan akar H2 per 4 dalam kurung kuadrat. 1/4 sama dengan H2 per 4. Sehingga H2-nya adalah 1 meter. Jadi ketinggian bola setelah tumbukan pertama adalah 1 meter. Sekian penjelasannya. Terima kasih.